Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Prianda, nomor BP 191042-2002. Saya berasal dari kelas KBI, dari kelompok 2, Pertikum Sistematika Tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Azidia Sujan, nomor BP 19104230110. Halo, perkenalkan, nama aku Ardat Laini, BP 1910423019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Putri, BP 191042202. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novika Putri, BP 1910422028. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara melakukan koleksi dan membuat awetan kering tumbuhan atau disebut dengan spesimen herbarium untuk tujuan ilmiah. Pertama, kita akan bahas tentang apa sih tujuan pembuatan spesimen herbarium tuh? Pasti teman-teman pada penasaran. Nah, dalam tujuan ini ada 3. Yang pertama, mendokumentasikan kekayaan flora yang sangat tinggi. Yang kedua, menggambarkan karakteristik spesimen tumbuhan yang diawetkan. Dan yang terakhir, itu mengetahui bentuk-bentuk morfologi tumbuhan, dimulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, sampai biji. Nah, itu yang menjadi ciri khas suatu dari tumbuhan tersebut. Nah, kita lanjut ke manfaat dari pembuatan herbarium. Yang pertama, itu sebagai spesimen yang akan menjadi acuan untuk publikasi spesimen baru. Yang kedua, sebagai bahan untuk melihat adanya variasi morfologi. Yang ketiga, itu dapat digunakan untuk menyusun kunci determinasi tumbuhan. Yang keempat, untuk alat bantu dalam melakukan identifikasi tumbuhan. Yang kelima, alat bantu identifikasi dalam mempelajari etnobotani, baik etnobotani tumbuhan obat-obatan maupun identifikasi spesimen dalam etnobotani pemanfaatan tumbuhan untuk upacara adat. Yang keenam, sebagai media yang dapat digunakan untuk penelitian. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai pertukaran spesimen antar negara. Yang kedelapan, dapat digunakan sebagai alat peraga di sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Contohnya ya kayak kita di jurusan biologi lah. Ini kan apalagi tentang spesimen tumbuhan, sistematika tumbuhan. Nah yang terakhir itu untuk pemulihan tanaman, dapat dijadikan acuan untuk pengembangan spesies baru. Nah, itulah dari tujuan dan manfaat dari spesimen herbarium. Saat ini saya akan menjelaskan apa aja sih alat dan bahan yang kita perlukan dalam pengoleksian spesimen herbarium. Yang pertama adalah gunting tanaman. Yang kedua adalah koran yang telah dipotong menjadi 2. Yang ketiga adalah plastik packing dengan ukuran 10 kilo ataupun 50 kilo sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah tali rafia. Dan selanjutnya adalah kertas label dengan ukuran 3x3. Selanjutnya yang kita gunakan yaitu triplek dengan ukuran 30x40 jika dibutuhkan. Dan selanjutnya yaitu spidol, alat tulis, pensil, ataupun buku tulis yang akan kita bawa ke lapangan. Selanjutnya yaitu kertas mounting dan kertas kalkir. Namun, kedua hal ini tidak akan kita bawa dalam proses di lapangan. Sekian alat dan bahan yang dapat kita gunakan dalam teknik pengoleksian spesimen herbarium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana itu cara kita melakukan pengoleksian tumbuhan ketika kita berada di lapangan. Nah, apa-apa aja sih yang kita butuhkan sebelum kita melakukannya? Nah, yang kita butuhkan itu adalah yang pertama kita membutuhkan alkohol 70%. Kita membutuhkan tanaman, plastik packing, label untuk kita memberi nanti label sampelnya. Kita membutuhkan alat tulis, kita membutuhkan apa lagi ya? Kita membutuhkan triplex, tali rafia, dan kertas koran. Nah, bagaimana sih? Apa-apa aja sih tahap-tahap yang akan kita lakukan ketika kita melakukan pengoleksian tumbuhan tersebut? Oke, yang pertama, sebelum kita melakukannya, terus kita harus menentukan dulu yang mana tanaman yang akan kita koleksi. Nah, jadi kita amati dulu kita berada di lapangan tersebut, kita amati dulu nih, mana sih tanaman yang akan kita koleksi. Nah, itu tanaman yang kita koleksi atau nah, ini ketika kita sudah menemukan,
mana tanaman yang akan kita koleksi. Nah, kita ambil deh tanaman tersebut. Nah, caranya kita menggunakan guntingan tanaman tersebut. Kalau misalnya dia herbaceus, maka kita ambil sampai ke akarnya. Tetapi kalau misalnya dia lichnosus, kita ambil 30 cm saja. Dan setelah itu kita kasih label deh, misalnya ini adalah sampel 1, nah ini sampel 2. Nah, setelah kita kasih label, kita catat. Jangan lupa mencatat itu habitusnya, kita catat itu apa warna pucuk daunnya, apa warna batangnya, bagaimana di mana tumbuhnya gitu, di mana kita menemukan sampel tersebut, dan pokoknya semua karakter yang tampak dari tumbuhan tersebut kita catat. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam plastik packing atau karung. Kalau misalnya kita menggunakan karung, kita masukkan ke dalam karung. Nah, setelah itu setelah semua tumbuhan yang akan kita koleksi tersebut telah kita dapatkan, kita bawa ke posko sementara. Di posko sementara tersebut kita pisah-pisahkan yang mana sampel 1, sampel 2, sampel 3 dan seterusnya kita masukkan ke dalam satu kertas koran. Nah, pastikan satu kertas koran tersebut satu juga sampel yang ada di dalamnya, dan di dalamnya itu nanti semuanya lengkap, dan pastikan tidak ada organ-organ yang terlipat atau daunnya nanti kan terlipat atau gimana. Pastikan kita menyusunnya itu dengan rapi sehingga sampel yang kita dapatkan tersebut tidak rusak. Dan setelah itu, setelah kita masukkan kan ke dalam kertas koran, kita susun dengan rapi sampel 1, 2, 3. Nah, kita susun dengan rapi. Nah, setelah itu kita ikat dengan tali, dan setelah kita ikat dengan tali, selanjutnya kita masukkan ke dalam kantong plastik atau plastik packing. Setelah itu kita masukkan alkohol 70%. Masukkan alkohol. Nah, setelah semuanya terkena dengan alkohol tersebut, udah kena lah pokoknya semua sampel tersebut dengan alkohol. Nah, setelah itu kita ikat lagi, kita tutup plastik packing tersebut, kita kasih lakban. Pastikan udara tidak ada yang masuk ke dalam plastik packing tersebut. Nah, karena itu akan memengaruhi nanti sampel yang kita dapat tersebut. Nah, jadi kita ikat, dan pastikan tidak ada udara yang masuk, dan pastikan kita menyusunnya itu dengan rapi agar koleksi sampel yang kita koleksi tidak rusak. Nah, setelah itu supaya dia tidak rusak nih, kita kasih triplex di atas dan di bawahnya. Setelah itu kita ikat dengan tali rafia, kita ikat, dan setelah itu kita bawa ke laboratorium untuk kita identifikasi. Nah, mungkin itu yang tentang apa-apa aja sih langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita melakukan pengoleksian ketika kita berada di lapangan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang cara kerja setelah di lapangan, yaitu cara kerja di laboratorium. Apa sih cara kerja yang akan kita lakukan ketika membuat spesimen koleksi herbarium di laboratorium? Cara yang pertama yaitu adalah sampel dikeluarkan dari plastiknya, dan jika belum tersusun rapi, buka ikatan tali rafia tadi dan susun kembali. Selanjutnya, ukuran sampel tumbuhan sebaiknya 30 cm saja, dan jika panjang harus dibelokkan atau jika memungkinkan maka dipotong saja. Kemudian, susun kembali sampel di atas kertas koran serapi mungkin. Setiap 5 sampel harus dibatasi dengan satu lebar kardus agar sirkulasi panas saat pengeringan terjaga. Kemudian, bagian atas dan bawah tumpukan sampel diberi kardus tebal atau triplek, dan jika ada, gunakan besi plat. Kemudian, ikat kuat dengan tali rafia. Namun lebih baik gunakan tali jemuran, atau sampel harus terus diikat dengan kuat agar tidak keriting. Selanjutnya, sampel dikeringkan dengan oven dengan suhu 70 derajat Celcius selama 2 hari, atau langsung dengan sinar matahari langsung selama 1 minggu. Kemudian sampel dipastikan jangan sampai terkena air. Selanjutnya, setelah sampel benar-benar kering, kemudian dijahit
di atas kertas mounting dengan ukuran maksimal 30 x 40 cm. Ukuran jangan sampai berlebih. Kemudian beri label herbarium, lalu tempelkan di sebelah kirinya. Dan herbarium difotokopi untuk mendapatkan bentuk morfologi dasar dari tumbuhan. Kemudian spesimen ini didapatkan harus digambar di atas kertas kalkir. Dan sesuaikan deskripsi dengan buku catatan yang Anda tulis di lapangan tadi sebelumnya tentunya. Kemudian buat satu buah map herbarium dari karton tebal. Herbarium yang telah dibuat tadi dimasukkan ke dalam map herbarium tersebut. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya telah menyiapkan satu bentuk contoh label herbarium. Nah, gimana sih cara pengisian label herbarium ini? Kita bisa lihat hal-hal yang perlu kita isi seperti family, spesies, date, locality, call, nomor call, date, habitat, for name, dan unknown. Nah, pada bagian family ini kita isikan nama family dari tumbuhan yang akan diherbariumkan. Lalu spesies, yaitu nama latin dari spesies yang akan diherbariumkan. Nah, lalu ada date. Date di sini tuh nama orang yang melakukan pengklasifikasian. Lalu date di sini kapan sih pengklasifikasian dilakukan? Nah, lalu ada locality. Locality adalah tempat pengambilan sampel. Lalu ada call atau nama kolektor atau orang yang melakukan pengoleksian. Lalu ada nomor koleksi, ada date. Nah, date di sini tuh kapan sih pengoleksian dilakukan? Nah, selanjutnya ada habitat. Habitat ini tempat hidup tumbuhan seperti hydrophyte, xerophyte, epiphyte, dan lain-lain. Selanjutnya ada vername. Vername itu nama daerah dari tumbuhan yang diherbariumkan. Nah, kan kalau sampel telah dikeringkan, kita nggak bisa lihat warna bunganya, baunya, rasanya, tidak bisa melihat habitusnya atau habitatnya, tidak bisa melihat warna pucuk atau warna daun mudanya, tidak bisa melihat warna daun tuanya. Nah, karakteristik yang tidak bisa kita lihat setelah sampel kering tersebut, kita bisa buat catatan pentingnya di sini. Nah, setelah siap kita mengisi label herbarium, kita bisa menempelkan label herbarium ini di sebelah kiri sampel yang telah terjahit di kertas mounting. Nah, sekian cukup dari saya. Salah dan kurang mohon maaf. Sekian itu video dari cara melakukan koleksi dan membuat awetkan kering tumbuhan tersebut dengan spesimen herbarium untuk tujuan ilmiah. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube aku, Ridho Aprianda. Sekian video ini, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.